Gerak dan posisi benda langit. Yang pertama, gerak semu harian dan tahunan matahari. Yang kedua, fase-fase bulan. Yang ketiga, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerak rotasi dan revolusi bumi. Bumi melakukan sekaligus dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi, di mana rotasi yang artinya bumi berputar terhadap porosnya, dan revolusi yang artinya bumi berputar terhadap benda langit lainnya. Percobaan yang membuktikan bumi berotasi. Yang pertama, percobaan Vandenberg pada tahun 1802 dengan menjatuhkan benda dari puncak sebuah menara tingkat. Yang kedua, percobaan Reich pada tahun 1831 yang dimana menjatuhkan benda ke dasar sebuah sumur pertambangan. Dengan kedua percobaan tersebut, hasil yang diperoleh yaitu jika suatu benda dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ketika benda tiba di bumi, letak jatuhnya bergeser ke arah timur relatif terhadap posisi proyeksi yang seharusnya. Akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, gerak semu harian benda langit. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, bentuk bumi yang berbentuk bulat pepat. Yang keempat, perbedaan waktu. Yang kelima, terjadinya pembelokan arah angin. Yang keenam, terjadinya pembelokan arus laut. Arus laut membelok searah jarum jam di belahan bumi utara dan sebaliknya. Hasil pengamatan yang membuktikan bumi berevolusi. Yang pertama, efek paralaks, yang dimana perubahan kedudukan bintang dekat relatif terhadap bintang-bintang latar belakang yang lebih jauh letaknya. Yang kedua, abrasi cahaya bintang, yang dimana perubahan posisi bintang dari posisi yang sebenarnya sebagai akibat kombinasi gerak bumi dalam ruang dan kelajuan cahaya yang berasal dari bintang yang diamati tersebut. Yang ketiga, efek Doppler, yang dimana pergeseran garis-garis spektrum bintang ke arah merah atau biru karena perubahan posisi pengamat akibat rotasi. Selanjutnya, gerak semu tahunan matahari. Yang kelima, perubahan panjang siang dan malam, yang dimana hanya saat matahari berada di khatulistiwa langit, siang dan malam sama panjang 12 jam. Zodiak waktu dulu dan sekarang mengalami perubahan terdapat pada bulan dan tanggalnya. Fase-fase bulan. Yang pertama ada fase new moon atau bulan baru, di mana fase ini bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Yang kedua, fase waxing crescent atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Maksudnya, dari bumi akan terlihat menyerupai bentuk seperti sabit. Yang ketiga ada fase first quarter atau paruh awal, di mana bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisi yang sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Alhasil, kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran.
Selanjutnya ada fase waxing gibbous atau cembung awal, di mana setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waxing gibbous. Dalam fase ini bulan terletak agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil kalau dilihat oleh kita bentuknya menjadi cembung. Selanjutnya ada fase full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Yang selanjutnya ada fase waning gibbous atau cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Alhasil, bulan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Selanjutnya ada fase third quarter atau paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran karena letaknya cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi terlihat setengah lingkaran. Selanjutnya ada fase waning crescent atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir, di mana fase ini merupakan saat di mana bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Bisa dilihat pada gambar di mana gerhana atau orbit bumi dan bulan. Matahari berada pada garis lurus antara bumi dan bulan, di mana ekliptika atau bidang orbit bumi mengitari matahari, dan inklinasi terdapat pada 5 derajat pada bidang orbit bulan, dan bumi berada pada arah selatan ekliptika dan bulan berada pada arah utara ekliptika. Garis hubung kedua titik potong disebut garis simpul, di mana garis hayal tersebut tidak diam, melainkan berotasi ke arah barat sepanjang ekliptika. Diperlukan waktu sekitar 2/3 tahun untuk menyelesaikan satu putaran hingga kembali ke posisi semula. Jenis gerhana matahari. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan berada pada fase bulan baru. Fase bulan baru ini berlangsung setiap bulan. Gerhana matahari dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, yang ketiga gerhana matahari cincin. Jenis gerhana. 1. Gerhana matahari. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan berada pada fase bulan baru, di mana fase bulan baru ini terjadi dan berlangsung setiap bulan. Gerhana matahari terdiri dari 3, yaitu 1. Gerhana matahari total, di mana gerhana matahari ini terjadi di bayangan inti sehingga cahaya tidak tampak. Lalu, kedua ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi di antara umbra dan penumbra sehingga terlihat hanya sebagian saja. Lalu ada gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi setelah lanjutan dari bayangan inti sehingga gerhana membentuk seperti cincin. 2. Gerhana bulan. Bumi dan bulan yang memperoleh pancaran sinar matahari akan membentuk bayangan yang berbentuk kerucut. Bayangan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada bagian gelap yang disebut dengan umbra. Kedua ada bagian tidak terlalu gelap yang disebut dengan penumbra. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada saat bulan berada di fase bulan purnama. Fase bulan purnama ini berlangsung setiap bulan. Perhatikan gambar berikut. Pada daerah pertama, di situ terdapat daerah yang tidak terlalu gelap. Disitulah yang disebut dengan daerah penumbra. Lalu,
Pada daerah kedua ada daerah yang sangat gelap dan pekat. Di situ merupakan daerah umbra, di mana daerah tersebut jika bulan berada di daerah tersebut, maka matahari akan terhalang dan bulan tidak akan memancarkan cahaya sehingga kemungkinan akan terjadi gerhana bulan total. Lalu selanjutnya ada arah gerak bulan. Dan selanjutnya di situ ada jalur yang disebut dengan ekliptika, di mana jalur tersebut merupakan jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik. Musim gerhana. Musim gerhana berlangsung apabila kedudukan matahari di langit berada di titik sampul, di mana titik ini merupakan titik potong antara orbit bulan dan orbit bumi. Sampul tersebut bergerak ke arah ekliptika. Musim gerhana dapat berlalu dari bulan Januari hingga Desember atau dari bulan Muharram ke bulan Zulhijjah. Dua musim gerhana didefinisikan sebagai satu tahun gerhana. Saros bulan. Saros atau pengulangan adalah siklus gerhana yang berkaitan erat dengan 3 periode bulan, yaitu 1 periode sinodik, 2 periode drakonik, yaitu periode yang memiliki selang waktu 27,21 hari yang diperlukan bulan untuk kembali ke simpul yang sama. 3 periode anomalistik, di mana periode ini memiliki selang waktu 27,55 hari yang diperlukan bulan untuk satu kali mengorbit bumi dan berada di jarak yang sama.